Oke, selamat malam. Kembali lagi setelah sekian lama datat. Ini mumpung ada baru ya, kerjaan baru ini. Maksudnya belum pernah ngerjain sebelumnya. Kita hanya coba aja dulu. Ini ada Oppo A15 ya, Oppo A15 biasa kayaknya, bukan S. Mati total ya keluarnya. Terus udah kita cek itu IC MMC nya udah mati ya. Ini udah nggak urgent lagi ya, tapi memang udah mati dia. Udah kita copot ya, udah seperti itu. Udah kita bersihin semuanya, udah ready, tinggal pasang MMC ya ini. Udah kita cek, kita nggak, ini kenapa di videoin karena ini baru pertama kali tanpa dam ya, jadi emailnya mungkin hilang ya, karena memang MMC nya ini udah mati ya, udah nggak kedetek sama sekali, udah pokoknya udah lewat urgent lah, udah mati total. Sempet bisa di test point FFU ya, tapi ya jelas datanya hilang semua anjir. Jadi emailnya ini hilang, chipsetnya ini make MT6765V ya, kelihatan nggak? Terus kita ganti ya, kita up. Ini bawaannya KM berapa ya, KMDX atau berapa, pokoknya 332 ya. Terus kita ini rencana ganti pakai yang 464 ya sekalian ya. Sebenarnya mau ke 6 sih tadinya, tapi agak mahal, terus usernya pilih yang 464 saja. KMDH ya, 600DA. Ini juga copotan ya, kalau baru ya harganya meledak. Udah kita cetak ini, udah kita cek juga tadi kesehatannya masih bagus. Nanti lanjut ke sana aja sekalian pembuktian kesehatannya ya. Siapa tahu yang punya HP juga nonton. Ini 464 coba kita pasang ya. Ini tanpa backupan sama sekali, jadi ya kosong. Tapi kita ada full backup ya, full dump semua partisi kecuali user data sama cache kayaknya dua itu. Pokoknya kita punya backupan, bukan firmware downloadan ya, bukan hasil dari internet, tapi dari backup HP hidup normal A15 juga. Kita sempat backup dulu, jadi kita mau pakai itu, coba di restore full apakah emailnya juga ada atau memang nggak bisa ke lock sama CPU. Kayak kalau Vivo enak ya, full dump langsung email dia nyala dia, emailnya ada maksudnya. Oke, ini kita coba di Oppo ya, apakah bisa. Oke, ini kita isi dulu ini. Pokoknya lanjut ke PC aja lah, ke sana. Oke ya, lanjut. Mantap. Ini MMC nya kita cek apakah masih sehat. Ya, KMDH ya. Kenapa kita pilihnya KMDH ya, karena ini dari scatter bawaan Oppo nya ya. Mana scatter? Preloader salah, mohon maaf. Nah, kita pakai yang ini DH6DAP. Jadi nggak usah ribet-ribet patch apa namanya, write. Nah, nggak usah ini pun kalau hoki ya bisa, kalau enggak ya tamat. Kita cek kesehatannya. Oke ya, masih bagus ya, 40-50, masih sangat bisa dipakai ya. Oke, ini kita bersihin dulu yang pakai ini aja ya, ini. Nah, cepet banget, lumayan. Kita identify lagi. Nah, udah kosong ya.
Ini RPMB nya 16 ya, kayaknya bawaannya 4 sih kayaknya. Ini kita coba 16. Untuk clean atau enggak ini enggak apa-apa ya, untuk MTK itu bebas, apalagi Oppo Vivo itu bebas. Ini botnya 1 ya, terus ini centang, pokoknya intinya 48 lah. Ini 0 kali 48 ya, 0x48. Nah udah, terus lanjut ke bus kondisinya ya. Buat bus condition ini yang pakai X8 ya, yang bus widthnya, lebar busnya yang ininya 0,0x02. Kita identify ini untuk standar MT6765 ya. Standar MT6765 itu 4x48. Terus ini 02 atau kali 8 untuk bus widthnya. Oke, terus ini user pathnya udah pasti kosong ya, ini enggak ada. Kita masukkan, kalian itu nggak perlu ribet ya, nggak perlu ribet user area backup sendiri, itu nggak perlu ya. Kita kasih tahu itu memang nggak perlu ya. Ya udah, dengerin, nggak perlu itu. Kalau mau ini muncul user area, tinggal ini PGPT dari backupan ini cuma kecil, ukurannya berapa, paling sekitar 32 kilobyte lah mungkin. Nah, ini kita seret ke sini saja, ke user area PGPT ini ya, user area seret. Udah, right, nggak usah restore user area, nanti malah lama kalau ukurannya gede. Kita lihat apakah ada isinya ya. Ini tadi nggak ada ya, abu-abu. Kita cek. Nah, ada kan. Jadi nggak usah restore user area yang ukurannya nggak jelas ya. Pokoknya firmware bawaan ataupun download di internet itu udah ada ya GPT nya, tinggal masukin ke user area udah beres sih. Terus ini kita upgrade, kita kasih ini langsung ya, resize biar full 64 ya dia. Ini nggak ada pause-nya ya. Nah udah, kita identify lagi apakah udah mentok ya. Nah udah ya. Terus ini biar cepet gini, foldernya ini seret ya, folder ini seret saja ke sini, terus masukin terserah dimanapun, set. Nah kayak gitu. Ini pastikan semuanya cocok ya. Untuk para ini ya, ini salah ya, harusnya para doang, nggak buat para ya, ini salah ya. Teliti semua ya, teliti sampai bawah apakah ada nama file yang nggak cocok ya. FRP ini nggak usah ya. nvconfig semuanya, protect 1, persis, proinfo, md semuanya, pokoknya cek sampai bawah. Pastikan ini nggak ada yang beda ya. Nah udah, semuanya sama. Terus supernya nggak usah, nanti kita belakangan, soalnya ini ukurannya gede ya, sekitar 8 GB, jadi kita skip aja. Cache sama user area juga semuanya, ini 3 ini skip, sama FRP skip ya, FRP skip. Nah satu lagi, kalau punya backupan primary GPT ini, kalau setelah resize jangan di write ya, kita skip juga. Ini yang salah buat para, kita benerin dulu. Mana tadi para. Nah ini kita seret saja, masukin ke para. Oke ya, dah, tinggal di write, pastikan cocok semuanya. Untuk Oppo ini penting ya, Oppo custom ini penting ya. Terus sama Oppo Reserve 2 sama My Custom kalau nggak salah, itu juga penting. Soalnya kalau nggak nanti stuck logo ya, stuck buat animasi. Oke, kita write.
ukurannya gede-gede ini kayaknya. Pastikan nggak ada yang merah ya, nggak ada error. Koneksi UV sama PC nya pakai kabel yang bagus biar tegangannya stabil, nggak naik turun. Satu lagi ya, untuk buat 1 buat 2 nggak usah diisi ya, nggak perlu diisi kalau nggak mau ribet. Nah, endingnya nanti setelah ketika flash sebaiknya jangan diisi ya. Kalau diisi terus nanti kebetulan CPU-nya versi terbaru yang patch security-nya terbaru, nanti susah sendiri. Terserah sih mau percaya atau enggak. Pokoknya buat 1 buat 2 nggak usah diisi. Untuk MTK itu sebenarnya buat 1 sih, buat 2 nggak terlalu berguna. Cukup user area aja ya. Terus kembaliin RAM-nya, backup-nya. Ini kalau teman-teman pengen, ini kita kalau jadi ya nanti kalau jadi kita upload lah. Tapi ya kalau ada yang butuh sih, kalau enggak ya udah. Kelihatan nggak? Kameranya jelek. Oke, tunggu semuanya. Semoga aja ini kedeteknya 464 ya. Kadang ada ya untuk seri KMDH 6001 yang akhiran AB ataupun MB itu kadang kedeteknya cuma 3 GB ya RAM-nya. Tapi ini semoga kedeteknya 4 ya. Entah itu rusak atau gimana, tapi ada 2 kasus kemarin itu kedeteknya cuma 3. Tapi kalau internalnya tetap 64 kedeteknya, aman. Cuma RAM-nya turun 1. Super nggak usah dicentang ya. Ini sebenarnya banyak sih yang nggak perlu dicentang, tapi daripada milih satu persatu kan mending supernya aja. Yang ukurannya paling gede 7 sekian giga, hampir 8 giga lah pokoknya. Oke, sudah sampai OTP ya. Udah flash info. Nah, udah selesai. Kita cek identify lagi. Udah 48 aman, 08 kali 8 aman, terus ini partisi juga aman. Oke. Cukup ini aja. Kita pasang dulu ya, lanjut ke sana ya, lanjut ke sana. Nanti setelah pemasangan kita coba tes. Kita flash lah, kita kembali lagi ke sini. Kita flash ulang. Oke, lanjut. Oke, lanjutnya ya. Ini udah dipasang ya. Oke, kita coba flash. Kita masukin ke HP-nya ya. Oke, udah pastikan baterainya paling enggak ya ada 10% lah. Pokoknya jangan sampai 0 ya. Nah, kalau tegangan ya pastikan 3,5 lebih ya. Takutnya nanti kurang tegangan terus gagal. Oke, untuk bypass outnya kita pakai ini seperti biasa ya. Versi 116. Nah, ini nih yang kita maksud tadi ini, kalau teman-teman write preloadernya terus CPU-nya patch terbaru, nanti kedeteknya MTK, terus ini nggak bisa ya. Kalau nggak di write otomatis itu masuknya langsung port MediaTek port. Nah, kayak gini. Jadi otomatis sukses ya, nggak perlu, walaupun itu CPU terbaru pun ya, kalau terlalu baru sih, kalau kayak Vivo sih nggak bisa ya. Tapi untuk Oppo seri ini masih bisa walaupun terbaru. Kita lanjut pakai UV ya. Ini kita pilih yang Xiaomi. HP-nya Oppo kok Xiaomi ya. Pokoknya itulah.
kayaknya udah pernah kita jelasin sih. Skaternya kita seret ke sini, set. Oke, nggak muncul. Terus ini klik ini ya, nggak muncul semua. Oke, lanjut flash. Pastikan ini tercentang untuk sistemnya ya. Udah, sistemnya malah nggak ada anjir. Udah, sistemnya malah nggak ada. Oke, kita modif dulu untuk ininya. Super ya, makanya super. Nah, ini kita kasih super. Mohon maaf, berisik anjir emang. Terus upgrade terus. Oke, itu aja ya. Pokoknya yang utama tadi super ya, yang belum dimasukkan. Kita reload, kita klik lagi. Nah, supernya udah masuk ya. Tambahkan yang super itu ya. Lainnya udah sama preloader ya, jelas pastilah. Oke, ini ya cukup ini aja. Hasil backupan kayak gini isinya. Ini sebenarnya kurang sih, tapi oke lah. Ini kita flash langsung aja. Legasinya jangan sampai lupa dicentang ya. Kita flash. Oke. Apa detect? Enable DRAM. Wah, kedeteknya 4 ya, aman ya, jadi aman dia. Kita lanjutkan, apakah bisa nyala HP-nya. Ini UV terbaru agak lemot nih, connecting second DA nya, download agennya agak lemot, tapi ya nggak apa-apa lah, ntar lagi paling. Tapi ini kedeteknya 4, aman sih ini harusnya. 64. Lah, waduh, nah ini ya hasil backupan dari unlock tuh ya. Kalau di flash pakai UV kayak gini hasilnya ternyata. Lah, memang anjir. Scatter HW chip ID is mismatch. Apa nih chip ID yang mana nih? Oke, jadi nggak bisa ya. Kita downloadin dulu file firmware original. Ini backupan untuk tadi aja urusan IMEI ya, kecuali supernya nggak masuk. Kalau tadi supernya masuk sama preloadernya mungkin hidup ya. Mungkin kenapa kita nggak masukin sekalian, soalnya biasanya kalau eMMC terus dimasukin file dulu baru dipasang, itu kadang kalau panasnya gimana ya, terkena panas itu datanya ada yang korup ya. Jadi kita lebih baik flash setelah pasang ya. Oke, kita carikan dulu, lanjut nanti setelah originalnya ketemu, firmware bawaan official ketemu, kita flash lagi. Oke, lanjut nanti. Oke ya, ini sambil nunggu download selesai nih, tadi kita coba write via identify juga nggak bisa. Kita nemu scatter lagi, ukurannya kecil sih biar cepet sih tadi rencananya. Malah nonton berita anjir. Mana nih. Nah, oke, kita ulang lagi ya. Pesan mulu. Oke, terus skaternya mana? Kita set ke sini. Set. Iya, cuma preloader. Iya emang preloader.
Oke, preloader sama super ya. Super ini kita seret dulu ke super. Nah, super. Lari-larian anjir. Pesan lagi. Oke ya, ini scatter yang nggak tahu dari mana nih. Projectnya Oppo, ini original sih kayaknya. Oke, kita include super sama preloadernya ya. Moga aja langsung bisa sih dua itu. Oke, lanjut flash. Oke. Nah, bisa ya. Nah, ternyata bisa dia. Preloader masuk super. Kita tunggu dulu ya sampai selesai nanti gimana hasilnya. Ini kayaknya lama sih, kita pause dulu aja. Oke, pause. Oke ya, pas selesai kita cek HP-nya nyala atau enggak. Kita cabut, colokin charger, nggak kedetek apa-apa. Nah, getar dia. Wah, pertanda ini nggak jadi download ini. Ada 16%. Oke, kita coba hidupin ya. Tapi kayaknya ini belum di reset, nggak bisa sih. Tapi kita coba aja lah, apakah dia mau boot. Oke, bawah ya. Mau boot dia. Semoga aja sampai menu sih, biar nggak bisa di download. Anjir gede 8 GB anjir. Oke, kita tunggu berapa saat, harusnya sekitar 5 menit lah. Kalau tetap kayak gini kita reset ya, pakai recovery. Kayaknya perlu reset sih kayaknya, tapi ya coba aja lah. Semoga ini nggak kepanasan ya. Duh, CPU nya nggak kasih pendingin lagi. Harusnya sambil kipasin sih. Agak panas soalnya kalau boot awal itu. Biasanya kalau terlalu panas dia nanti protect mati dia. Kita tunggu aja, kita 5 menit. Kalau mati protect atau mungkin lainnya boot loop, kita coba reset. Kayaknya daripada videonya panjang kita pause aja ya, 5 menit kemudian. Oke, pause dulu. Oke ya, ternyata nyala sampai sini anjir. Oke, kita coba langsung aja kali ya. Bentar, naik aja lah. Kita di Indo ya. Ini nggak usah, skip aja. Ini next, ayo next.
Ini nggak usah, nggak penting. Google ini apa coba? Letter auto update nggak usah. Mas, apa lagi nih? Next, nggak usah. Next, langsung. Ini apa lagi? Skip. ColorOS 7 ya. Wah, ternyata udah agak terbaru sih ini. Oke, ternyata normal. Kita cek spesifikasinya, kedetek berapa giga ini. Di apa ya? Additional setting. Kayaknya nggak ada sih. Aduh, gimana lupa. Boot pun. RAM-nya 4 ya, aman ya. Siapa nih? RAM-nya 4. Nah, internalnya 64 aman. Untuk IMEI kita cek. Nah, IMEI-nya unknown. Oke ya, nggak bisa. Jadi ini nggak bisa, harus pakai software ya. Oke, ternyata memang nggak bisa kayak Vivo ya, beda ya ini. Nggak seperti Vivo. Kalau Vivo enak ya. Ini IMEI nggak ada. Kita cek. Nah, sini. Nah, kosong ya. Ini kalau basebandnya ada mungkin lebih enak ya. Kita cek mana tadi. Mana baseband. Nah, basebandnya ada ya. Enak ini. Fix-nya tinggal ini. Waduh, A53 lagi, terbaru lagi. Android 10, security-nya mana nih? Di mana sih security? Di mana security? Enggak ada. Anggap ya ini ya, anggap September 2022. Oke. Android 10 kita coba pakai UT ya. Seperti biasa. Kalau baseband aman sih, ini tinggal repair IMEI udah. Harusnya normal harusnya. Ini tapi kayaknya bisa sih sinyalnya. Kalau bisa sih ya nggak usah sih. Kita kasih kartu coba. Waduh, bawaannya tri anjir. Sini tri nggak ada sinyal lagi. Kita coba aja lah. Nggak ada ya. Dia X. Tapi kok kedetek ya? Kalau kedetek sih ini aman sih. Tapi sayangnya tri anjir. Kita coba kasih antena kali ya. Mana? Antenanya sebelah sini sih kayaknya. Nggak ada ya. Sinyalnya nggak ada. Emang Oppo agak susah anjir. Tetap nggak ada. Oke lah. Oke, berarti cukup. Muncul anjir. Muncul anjir. Wah. Oke ya, berarti ini IMEI-nya nggak usah sih sebenarnya. Tapi nanti WA error nggak ya? Udah kita coba. Kita suruh coba penggunanya aja ya, usernya aja. Ini apakah nanti error dia. Basebandnya soalnya muncul dia. Oke, kita rapikan semuanya. Nanti kalau umpamanya tetap WA-nya diblokir ya, kita kasih IMEI-nya lah. IMEI bawaannya nggak ada lagi. Kita nanti mintain boxnya ya, box beli HP-nya. Oke, videonya cukup sampai situ ya.
Ini sinyalnya ada normal. Oke, pakai tanpa dam bisa normal, walaupun IMEI-nya nggak ada tapi basebandnya aman. Tanpa download, kita nggak jadi download ya, kita cuma pakai scatter dari internet. Scatter ukurannya kecil, aduh, cuma beberapa MB, 100 MB nggak ada. Oke, berarti done ya ke channel ini. Eksperimen kali ini selesai, mantap. Untuk urusan IMEI sebaiknya ya kita biarin dulu saja lah, soalnya kalau ada sinyal ya mending nggak usah sih, ribet soalnya ini. Oke, terima kasih. Lanjut video selanjutnya, mungkin lain hari lain waktu kalau nggak sibuk ya, kita lanjutin. Oke, terima kasih, sampai jumpa.